Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan kisah tiga wanita yang secara terlatih menjadi pembunuh bayaran profesional. Ketiga wanita ini bukan cuma mahir dalam menggunakan senjata, tetapi mereka menguasai segala hal yang bisa membuat musuh-musuhnya tertarik dengan penampilan dan gaya feminim mereka. Mereka adalah Charlie, Kat, dan Jill. Dan seorang agen CIA yang bertugas menyelidiki kasus mereka bernama Jack. Namun bukannya menangkap, justru Jack malah terperangkap kepada permainan Charlie. Dan dia benar-benar mencintainya. Dan untuk itu dia terus berusaha untuk mengembalikan Charlie ke arah yang benar. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Di awal film ditunjukkan dua polisi senior yang sedang mengintai seorang wanita bernama Fiona. Fiona dicurigai telah diculik dari umur 12 tahun dan dilatih hingga menjadi pembunuh bayaran profesional. Dan polisi ketiga adalah Jack. Dia adalah anggota polisi yang baru yang sering disuruh untuk membantu tugas pengoperasian. Di sini mereka tidak langsung menangkap Fiona karena mereka lebih memprioritaskan bos dari anggota pembunuh bayaran tersebut, yaitu Madam M. Di sisi lain terlihat Madam M berada di sekitar tempat tersebut dan memberi instruksi kepada Fiona untuk segera melakukan tugasnya. Fiona pun masuk kamar dan lalu membunuh targetnya. Setelah membunuh, Fiona pun keluar dengan santai. Tapi anak buah dari bos yang Fiona bunuh menaruh curiga padanya dan langsung menyerang Fiona. Tapi dengan keahliannya, Fiona tentu saja dapat melarikan diri. Dan ketika dia di dalam mobil, salah satu dari mereka berhasil menembak mobil Fiona hingga terbakar. Kedua polisi yang berada di tempat tersebut pun langsung turun dan terlibat baku tembak dengan mereka. Madam M yang memastikan Fiona meninggal, dia kembali menembak Fiona. Beberapa hari kemudian, Jack menemukan banyak kasus anak perempuan yang hilang dari berbagai negara. Mereka mempunyai kesamaan, yaitu sekitar berumur 12 hingga 13 tahun, cantik dan memiliki postur tubuh yang atletis. Jack mencurigai jika satu anak dari buah Madam M mati, maka Madam M akan mencari penggantinya. Dan ternyata benar. Di suatu pagi terlihat Madam M menyandera 3 anak ke sebuah pulau. Kemudian ada salah satu dari mereka yang marah dan minta diantar pulang. Lalu anak itu pun mulai berlari dan malah ditembak oleh anak buah dari Madam M. Di malam hari, kedua anak yang baru datang saling memperkenalkan diri. Di sini ada Charlie dan Kat. Sesaat kemudian, ada anak lain yang mengajak untuk melarikan diri secara diam-diam. Kat pun melarang Charlie untuk ikut melarikan diri. Karena Kat merasa anak-anak yang melarikan diri tidak akan berhasil. Dan benar saja keesokan harinya saat sedang berlatih, ketiga anak itu ditemukan sudah meninggal di tepi pantai. Dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi yang mencoba melarikan diri. Scene kemudian beralih ke 6 tahun selanjutnya. Anak-anak itu kini sudah dewasa. Ternyata mereka tidak hanya diajari cara bertarung, tapi juga diberi pelajaran biologi tentang tubuh manusia dan cara membunuh dengan mematahkan tulang belakang mereka. Mereka juga diajari cara berdandan, cara berjalan, dan cara memakai pistol. 6 tahun telah berlalu. Madam M merasa waktunya untuk memberi mereka tugas, yaitu membunuh pasukan tentara musuh. Di tugas pertama mereka, Kat berhasil selamat. Begitu juga dengan Charlie yang merasa sangat ketakutan dan bersalah. Tapi Kat menguatkannya dan menghibur Charlie. Di malam hari, Kat dan Charlie menceritakan tentang keluarga mereka masing-masing. Kat mengatakan kalau hidupnya sendirian dan sangat kekurangan. Hingga waktu Madam M membawa Kat, dia merasa tertolong. Sedangkan Charlie berasal dari keluarga kaya yang berkecukupan. Dan di saat mereka mengobrol, mereka dikagetkan dengan Madam M yang mendobrak pintu kamar mereka dengan sebuah tembakan.
Madam M berkata, tugas mereka adalah untuk saling membunuh. Dan satu orang akan keluar membawa satu mayat dalam waktu 2 menit. Dan jika dalam 2 menit tidak keluar, maka mereka semua akan ditembak mati. Mendengarnya mereka pun mulai berkelahi. Charlie dan Kate berhasil selamat dengan membawa masing-masing satu mayat korbannya. Di luar, Madam M mengatakan selamat kepada para gadis tersebut. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Madam M berkata kalau besok adalah hari kelulusan, di mana hanya akan ada satu yang hidup. Di malam itu mereka nampak tidak bisa tidur. Charlie berkata kepada Kate, bila besok mereka saling berhadapan, Charlie menyuruhnya agar tak perlu sungkan dalam menyerangnya. Keesokannya Madam M menunggu mereka di arena pertandingan. Dia menyuruh untuk mengambil nomor urut mereka. Dia juga mengatakan nomor 1 akan masuk ke arena dan bertarung hingga mati dengan nomor 2. Dan yang selamat akan menghadapi 2 orang, yaitu nomor 3 dan 4. Dan pemenangnya akan menghadapi 3 orang lagi, yaitu 5, 6, dan 7. Mendengarnya mereka pun protes, tapi Madam M hanya menjawab kalau itu memang cara yang terbaik. Mereka pun mulai mengambil nomor urut mereka. Kate ternyata mendapat nomor urut 1, sedangkan Charlie mendapat nomor urut 10. Di situ Kate terlihat agak putus asa. Sebelum masuk, Charlie membuat Kate lengah dan berhasil mengambil nomornya dan langsung masuk ke arena. Di awal Charlie berhasil memenangkan pertarungannya, dan kedua dia melawan 2 orang yang juga berhasil dimenangkannya. Dan di tahap ketiga dia melawan 3 orang yang juga berhasil dimenangkannya. Tapi di sini Charlie sudah terlihat amat sangat kelelahan. Tapi untungnya Kate langsung masuk ke dalam arena. Kemudian seorang wanita yang bernama Jill, yang ahli dalam bela diri, merasa amat sangat terganggu dengan wanita yang selalu mengajaknya bekerjasama. Hingga akhirnya ia pun membunuh wanita tersebut. Hingga sekarang pertarungan imbang 2 lawan 2. Kate menghadapi Jill dan Charlie menghadapi gadis yang satunya lagi. Charlie kemudian berhasil memenangkannya, tapi Kate kesulitan menghadapi Jill, hingga Charlie pun membantunya. Tapi karena sudah kelelahan, Charlie pun kalah hingga mau dibunuh oleh Jill. Namun tiba-tiba Madam M berkata untuk menyuruh mereka berhenti dan memutuskan untuk mempertahankan mereka bertiga. Keesokan malam harinya, mereka bertiga diajak makan malam bersama Madam M. Sambil mengobrol, di sana mereka dihidangkan makanan dan minuman. Dan ketika mereka selesai minum anggur, tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas. Di saat itu Madam M berkata kalau itu hanya obat penenang. Kemudian muncullah 3 orang pria yang siap menggasak mereka. Madam M juga berkata mereka harus bersedia seperti apapun situasinya. Karena di saat pria merasa senang, di saat itu jugalah sisi terlemahnya. Singkat cerita, saat di Spanyol, Charlie mendapat tugas untuk membunuh seorang pria yang bernama Carlos. Tetapi ada kesulitan yang dihadapi Charlie, karena Carlos mengetahui niat Charlie, tapi Charlie tetap berhasil membunuhnya. Tapi di saat hendak keluar dari tempat Carlos, di sini Charlie nampak kesulitan. Namun tak lama Kate muncul dan membantu menyelamatkan Charlie. Meski mereka berhasil selamat, tapi pihak kepolisian berhasil mendapat DNA Charlie dari tempat kejadian. Jack pun langsung mencari tahu tentang Charlie. Dia juga menebak tempat kejadian selanjutnya adalah di Hong Kong, yang mana itu adalah tempat kelahirannya dan masih ada ibu Charlie di sana. Jack pun langsung mendatangi ibu Charlie dan memohon kepada ibu Charlie agar bekerja sama. Tapi di situ ibu Charlie marah karena anaknya yang telah lama hilang dituduh sebagai pembunuh. Dan tak lama kemudian Charlie menembak seorang pria di tempat tersebut. Ibu Charlie yang melihat, ia sadar kalau itu adalah anaknya. Charlie pun lari dan dikejar oleh Jack hingga mereka masuk ke dalam truk cold storage. Di saat Jack dan Charlie saling mendodongkan pistol, sang supir yang akan beranjak pergi menutup pintu truk tersebut. Hingga akhirnya udara di dalam ruangan pun semakin dingin. Di situ Jack akhirnya menyerah dan mulai menurunkan pistolnya dan memberikan jaketnya kepada Charlie.
Jack berlaku baik karena dia tahu kalau Charlie sebenarnya adalah korban. Dan ketika mereka sama-sama kedinginan, Jack menyuruh Charlie untuk mendekatkan dirinya agar mereka bisa saling menghangatkan. Charlie pun mendekat. Dia kemudian berkata kalau Jack adalah petugas yang baik. Dan di saat truk itu berhenti, dengan cepat Charlie memukul Jack hingga pingsan. Jack yang mengira kalau Charlie akan menemui ibunya, dia pun kembali mendatangi rumah ibu Charlie. Hingga tiba-tiba lampu padam, tapi ternyata ibu Charlie didatangi oleh Jill yang ingin membunuhnya. Jill berhasil menusuk ibu Charlie, tapi untung saja Jack masih berhasil menolongnya. Jack dan Jill pun berkelahi. Jill yang ahli bela diri, dia berhasil membuat Jack hingga terluka parah. Tak lama kemudian Charlie muncul menyelamatkan Jack dan berkelahi dengan Jill. Hingga akhirnya Jill bisa dikalahkan oleh Charlie. Mereka pun kemudian membawa ibu Charlie yang tengah terluka parah. Dan ketika hendak sampai di rumah sakit, Jack kemudian menyuruh Charlie untuk pergi karena dia sudah menjadi incaran polisi di sana. Dia juga memberinya nomor telepon jika ingin bertanya tentang ibunya. Keesokan harinya, Charlie dan Kate bertemu dengan Madam M. Dia mengatakan agar mereka menyelesaikan satu tugas terakhir mereka untuk bebas, yaitu untuk membunuh seorang pria bernama Ryuichi. Singkat cerita, saat Charlie dan Kate sampai di tempat Ryuichi, mereka melihat layar yang menampilkan wajah mereka. Mereka pun sadar kalau itu adalah sebuah perangkap. Tak lama layar pun berganti memperlihatkan Madam M yang sudah diikat tergelantung lalu dijatuhkan di hadapan mereka. Dan ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba ada anak panah yang berisi suntikan yang mengarah kepada Kate. Tapi Charlie mendorongnya hingga ia yang terkena anak panah tersebut. Ryuichi pun kemudian muncul dan berkata kalau akan menemukan temannya di Dermaga 14. Charlie kemudian menelepon Jack dan meminta pertolongannya. Di sana Charlie tiba-tiba menciumi Jack. Jack yang merasa ada yang aneh, dia pun meminta Charlie untuk berhenti dan membawanya ke laut agar Charlie segera tersadar. Keesokannya ketika bangun, Charlie sudah pergi dengan hanya meninggalkan surat untuknya. Singkat cerita, di saat Charlie sampai di dermaga 14, dia malah menemukan Kate yang berada di balik kaca dengan tubuh tergelantung seperti mainan boneka. Ryuichi memainkan Kate seperti mainan hingga membuatnya merasa sangat kesakitan dan memintanya untuk segera dibunuh. Kemudian dia kembali membawa samurai dan mulai memenggal kepala Kate. Melihatnya, Charlie pun langsung menangis. Hingga tiba-tiba Ryuichi muncul di belakangnya dan mulailah mereka saling bertarung. Awalnya Charlie kalah, namun di akhir dia berhasil membunuh Ryuichi dengan mematahkan tulang belakangnya. Dan film pun selesai. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.